Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Lewat iman, sebuah tulisan dikirim ke FB Risalah Ramdhani, di mana di Facebook Risalah Fest dari Akang Gary A. Kurniawan, di mana berjudul wanita yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ini sebagai lanjutan dari kajian kita kalau 2 bulan yang lalu, yaitu tentang orang-orang yang mustajab doanya. Nah, sekarang ini yang khusus wanita yang doanya dikabulkan oleh Allah. Tentunya siapa yang tidak ingin doanya dikabulkan? Tentunya setiap dari kita menginginkan doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Banyak orang-orang pilihan Allah Ta'ala yang ternyata doanya dikabulkan oleh Allah. Di antaranya para nabi, tentunya para rasulnya, dan juga para sahabat, orang-orang yang saleh, termasuk juga dari zaman Rasulullah ada yang namanya adalah Khawlah binti Sa'labah. Nama lengkap dari wanita ini adalah Khawlah binti Sa'labah bin Asram bin Faroh bin Sa'labah Ghanam bin Auf, yang merupakan istri dari Aus bin Somit bin Qais, dan dari pernikahan mereka lahirlah seorang putra yang diberi nama Robi. Kisah saat doanya yang mampu menembus langit ini bermula ketika terjadi permasalahan antara dirinya dengan suaminya. Nah ini ya, jadi ini menarik ya, tentang suatu kisah yang dijelaskan. Tentunya nanti kita akan mengetahui juga bagaimana kisahnya. Dalam kisah di sini bagaimana dalam kondisi yang marah sang suami kemudian mengeluarkan kalimat yang membuat Khawlah binti Sa'labah ini merasa cemas dan perlu memperjelasnya, mempertanyakannya kepada Nabi. Apa yang dilontarkan oleh Aus bin Somit bin Qais, yaitu kalimat yang dilontarkan suaminya itu adalah, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Nah ini adalah bagaimana nanti turun ayat tentang jihad. Jadi si Aus bin Somit ini mengatakan, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Meski setelah itu suaminya berlalu pergi bersama sahabat-sahabatnya, namun tidak serta-merta membuat Khawlah melupakan perkataan tersebut begitu saja. Jadi Khawlah ini ternyata teringat terus terngiang bahasa dari suaminya ini, walaupun dia sudah pergi bersama teman-temannya, bersama para sahabatnya. Baginya perkataan tersebut seperti talak atau perkataan cerai dari sang suami kepada dirinya. Sepulangnya dari berkumpul dari sahabatnya,
sang suami kemudian menginginkan hubungan istri lagi dengan Khawlah. Tapi karena perkataan tersebut maka Khawlah menolak. Namun Khawlah menolak karena terngiang perkataan si suaminya, bagiku engkau ini seperti punggung ibuku. Otomatis ini membekas perkataan seperti ini. Oleh karena itu Khawlah menolak karena perasaannya yang begitu dalam, tidak bisa menerima dari ucapan Aus bin Somit. Sang suami ini tidak bisa diterima ucapannya. Khawlah berkata, tidak, jangan, demi jiwa Khawlah yang berada di tangannya, maksudnya jiwaku yang ada di tangannya. Ini Khawlah menyebut dirinya sendiri, engkau tidak boleh menjamahku, maksudnya melakukan perhubungan dengan suaminya. Tidak boleh menjamahku karena engkau telah mengatakan sesuatu yang telah engkau ucapkan terhadapku, sehingga Allah dan Rasulnya yang memutuskan hukum tentang peristiwa yang menimpa kita. Menarik nih ya. Setelah peristiwa tersebut, Khawlah kemudian menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang Nabi. Ia berharap Nabi memberikan pencerahan, memberikan tausiah terhadap apa yang sudah dialaminya. Namun ia harus kecewa, pasalnya pada saat masa itu belum ada kejadian yang dihadapi seperti ini, yang dihadapi oleh umatnya Rasulullah. Dan barulah Khawlah yang baru mengalaminya, sehingga Nabi juga diam, tidak menjawab karena belum turun firman Allah yang menjelaskan tentang hal ini. Maka Rasulullah bersabda, kami belum pernah mendapatkan perintah berkenaan dengan urusanmu tersebut. Aku tidak melihat melainkan engkau sudah haram baginya. Ini artinya hubungan mereka sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi tidak boleh lagi berjima, berhubungan, karena perkataan si suaminya ini. Jadi haram baginya itu berhubungan. Namun hati kecil Khawlah pun masih bergejolak, mengingat jika ia berpisah dengan sang suami, maka akan sulit baginya menghidupi diri dan anaknya Robi. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, aku tidak melihat melainkan kau telah haram baginya. Jadi Rasulullah teguh dengan ucapannya bahwa tidak boleh dijima Khawlah ini. Setelah peristiwa ini, wanita tersebut maka berdoa memohon kepada Allah agar memberi petunjuk terkait dengan permasalahannya. Kedua matanya meneteskan air mata dan perasaan yang menyesal. Tiada henti-hentinya ia berdoa yang kemudian ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ini doanya. Ya Allah, wahai Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu tentang peristiwa yang menimpa diriku. Ternyata doanya ini dijabah oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika pingsan seperti biasa saat menerima wahyu. Nah, ini kejadian Rasulullah dan berbagai peristiwa berbagai peristiwa yang dialami beliau, peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, ada yang bergetar, ada yang merinding, ada juga yang pingsan Rasulullah itu. Kemudian setelah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam sadar kembali, beliau bersabda, wahai Khawlah, sungguh Allah telah menurunkan ayat Al-Quran tentang dirimu dan suamimu, tentang urusannya yang barusan. Kemudian beliau baca firman-Nya, yaitu surat Al-Mujadalah, atau juga bisa disebut Al-Mujadilah, karena ini adalah dialog seorang perempuan, bisa jadal atau jadil, bisa mujadalah atau mujadilah. Ini dialog seorang perempuan yang namanya Khawlah binti Sa'labah. Khawlah binti Sa'labah ini akhirnya dijawab doanya. Rasulullah membacakan firman-Nya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'um basir. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan, maksudnya doanya yang barusan, yang mengajukan gugatan kepadamu, wahai Muhammad, tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah dengan berdoa. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Jadi kalau surat Al-Mujadalah ini diambil dari kata tujadiluka. Itu adalah sebuah dialog antara Khawlah binti Sa'labah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Persoalannya itu adalah Khawlah binti Sa'labah ini telah didihar oleh suaminya Aus bin Somit, yaitu dengan mengatakan kepada istrinya yang barusan, kamu bagiku itu seperti punggung ibuku. Dengan maksudnya dia tidak boleh lagi menggauli istrinya, sebagaimana dia tidak boleh menggauli ibunya. Menurut adat jahiliyah, kalimat zihar ini seperti itu sudah sama dengan menalak istri, hampir sama. Maka Khawlah mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab bahwa dalam hal ini, nah ini belum turun firman Allah yang barusan, belum ada keputusan Allah. Dan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah mengatakan engkau diharamkan menggauli dia. Lalu Khawlah berkata, suamiku juga belum menyebut kata talak. Kemudian Khawlah berulang-ulang mendesak kepada Rasulullah agar menetapkan suatu perkara, suatu keputusan dalam hal ini, sehingga kemudian turunlah ayat pertama sampai ayat keempat surat Al-Mujadalah ini. Nah itu penjelasannya. Dan juga ini dijelaskan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Maha Suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Sungguh aku telah mendengar perkataan Khawlah binti Sa'labah yang menyembunyikan sebagian perkataannya dariku saat dia mengadukan suaminya Aus bin Somit kepada Rasulullah. Khawlah berkata, wahai Rasulullah, dia telah merenggut masa mudaku. Sampai mengatakan seperti ini Khawlah ini, aku telah melahirkan banyak anak untuknya. Itu berarti tidak hanya Robi ya. Kau melihat di riwayat Hakim, berarti sudah banyak anak dari Khawlah binti Sa'labah ini. Tetapi begitu aku sudah tua dan tidak bisa hamil lagi, dia menziharku. Nah, disitulah dia mengucapkan kata-kata zihar. Demi Allah, aku mengadukan kepadamu. Kemudian turunlah ayat dalam surat Al-Mujadalah ini. Nah, ini hadis riwayat Hakim.
Dan juga maka di sini menjelaskan orang-orang yang menzihar alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Orang-orang yang menzihar atau menganggap istrinya sebagai ibunya atau menyamakan istrinya dengan ibunya sebagaimana ucapan Aus bin Somit yang barusan atau di alinea yang kedua, istrinya di antara kamu padahal dia adalah istri itu mereka itu adalah ibu mereka. In ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaran minal qauli wa zura wa innallaha afuwun ghafur. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Walladzina yuzahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Kalau ada bacaan seperti ini mad wajib mutasil kilmi dibaca 6 harokat. Ayyatamassa 6 harokat dibacanya. Jadi kalau bahasanya itu bagaimana? Allah juga menjelaskan orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali ucapan yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Nah, ini kifaratnya. 1. Memerdekakan seorang budak sebelum kedua suaminya itu, maksudnya sebelum keduanya suaminya itu dengan istrinya bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Faman lam yastati fa'id amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Wa tilka hududullah walil kafirina azabun alim. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maksudnya ketika ingin memerdekakan budak, tapi tidak ada budak itu, hamba sahaya itu tidak ada, maka wajib atasnya saum 2 bulan terburut, saum 2 bulan berturut-turut. Jadi wajib atasnya saum 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya kembali bercampur. Maka barang siapa yang tidak puasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Al-Mujadilah 1-4. Maka setelah turun ayat ini, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjelaskan perihal permasalahan yang dihadapi oleh Khawlah binti Sa'labah. Baginda Rasulullah kemudian menjelaskan kepada Khawlah tentang kafarat tebusan zihar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah kepada suaminya, maksudnya kepadanya, kepada Aus bin Somit, perintahkanlah kepada Aus bin Somit
untuk memerdekakan seorang budak. Maka Khawlah menjawab, ya Rasulullah, dia tidak punya seorang budak yang bisa dia merdekakan. Maka Nabi memberikan keringanan berdasarkan ayat ini. Jika demikian, perintahkanlah kepadanya untuk saum 2 bulan berturut-turut. Allah menjawab lagi, demi Allah, wallahi, dia adalah laki-laki yang tidak kuat untuk melakukan saum 2 bulan berturut-turut. Maka Nabi berikan lagi keringanan berdasarkan ayat ini. Perintahkanlah kepadanya supaya memberi makan dari kurma sebanyak 60 orang miskin. Allah menjawab lagi, wallahi, ya Rasulullah, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dia tidak memilikinya. Jadi diperintahkan untuk memerdekakan seorang budak, tidak punya juga, maka saum 2 bulan berturut-turut tidak bisa juga, maka beri makan dari kurma sebanyak 60 orang miskin. Maka ada sahabat yang ketika itu memberikan kepada Rasulullah kurma. Nah, kurma ini jadi benar-benar nih ya, setelah Allah berikan keringanan sebanyak 3 kali, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kurma itu kepada Khawlah. Aku bantu separuhnya, yaitu aku bantu separuhnya. Yang lain, wahai Rasulullah, engkau benar, wahai Khawlah, dan baik, maka pergilah dan sedekahkanlah kurma ini sebagai kafarat baginya. Kemudian bergaulah dengan anak pamanmu itu secara baik. Nah, ini kisah yang benar-benar menjadi sebuah pelajaran bagi kita, yang menjadi sebuah kesimpulan. Sebenarnya yang ingin ditarik kesimpulan itu bukan dari kisahnya, karena kalau kisahnya ini jelas padat mengenai masalah Khawlah binti Sa'labah dengan Aus bin Somit yang mengucapkan kata zihar, dan telah jelas hukumnya. Maka ini menjadi hukum yang memang jelas bagi seorang hamba. Jadi jangan asal-asalan apabila si istri itu bermasalah, tidak bisa menggauli lagi suaminya, atau punya masalah dengan dirinya, sampai Aus bin Somit ini mengatakan kata zihar, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Nah, ini jangan asal-asalan sang suami itu berkata kepada istrinya. Kalaupun ada masalah, maka haruslah dia baik-baik bicara dengan istrinya. Jangan mengatakan kata-kata yang memang tidak, kata-kata itu tidak berilmu. Jadi kata-kata itu tidak berilmu sehingga diucapkan asal-asalan, maka timbul lagi bermasalah lagi, sehingga harus diadukan kepada Rasulullah. Maka sudah jelas bagaimana hukum yang telah ditetapkan Allah baginya. Di sini ada beberapa faedah dari kisahnya. Yang pertama adalah bagaimana paragraf pertama, seseorang harus punya, dirinya itu punya wasilah, punya amal soleh untuk dia itu sebagai tawasul dirinya
dengan amal soleh tersebut. Termasuk yang diperbolehkan dengan amal soleh, kemudian kepada meminta doa kepada orang-orang yang soleh, misalnya si fulan minta doa kepada yang si fulan yang lain, dia berdoa agar atau dia minta agar keinginannya dikabulkan, ingin lulus atau ingin sesuatu, maka dia minta doa kepada si fulan untuk didoakan, dia didoakan kepada Allah Ta'ala, atau bertawasul dengan Asma'ul Husna. Maka itulah orang-orang yang Allah pilih, yang dipilih oleh Allah untuk dikabulkan doanya. Nah, inilah yang bagaimana Khawlah binti Salabah, itulah yang beliau lakukan. Pasti beliau juga punya amal soleh. Yang kedua, doa ini bagaimana bisa menembus langit. Bahwa setiap doa yang diucapkan itu, baik doa yang baik maupun doa yang jelek, kalaupun dari seorang yang baik atau dari seorang yang dizolimi, jadi seorang yang baik atau seorang yang yaitu dianiaya oleh orang lain, maka doanya itu menembus langit, sehingga tidak ada hijab bagi Allah untuk tidak mengabulkannya. Maka hati-hatilah dari doa orang-orang yang terzalimi. Jangan sampai menzalimi orang, karena doanya tidak ada hijab, tidak ada penghalang, tidak ada hijab Allah untuk tidak mengabulkannya. Maka juga yang ketiga, jangan asal-asalan mengucapkan sebuah perkataan kepada seseorang, apalagi ini perkataan tanpa ilmu, seperti yang diucapkan Aus bin Samit, sebuah kesalahan kecil bagiku engkau ini seperti pungung ibuku. Maka ini adalah sebuah perkataan yang kecil, tapi dampaknya sangat besar, bahaya. Maka jangan asal-asalan, karena bagi orang Arab ini seperti talak, hampir seperti talak dari suami kepada istrinya. Kemudian yang keempat, adanya memang bertanya was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila dia tidak mengetahui suatu perkara, maka dia harus bertanya, bagaimana hukumnya untuk permasalahan saya. Jangan dia seenaknya sendiri tanpa ilmu, kemudian menjalankan kemenang-menang. Harus ada yang memutuskan dan sesuai dari firman-firman Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah bagaimana berdiam atau tawakuf ketika suatu permasalahan belum tahu permasalahannya, seperti Nabi diam, tidak jawab, hanya memutuskan dari riwayat supaya tidak mengawalinya lagi, tapi belum memutuskan karena belum turun wahyu. Jangan asal-asalan kalau kita belum tahu ilmunya. Yang selanjutnya, nah inilah yang pokoknya itu adalah tentang doa, karena judulnya juga wanita yang doanya dikabulkan oleh Allah. Bagaimana Khawlah binti Salabah ini berdoa mengadu kepada Allah. Jadi setiap permasalahan curhatkan kepada Allah, mengadu kepada Allah. Allah tidak akan mengecewakan seseorang yang mengadu kepadanya, tidak akan dibuat kecewa. Kalau kepada manusia bisa saja dia kecewa, tapi kepada Allah tidak demikian. Maka adulah kepada Allah setiap permasalahan dengan khusyuk,
kemudian semakin khusyuknya dia mengeluarkan air mata. Nah, seperti inilah yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Maidah. Silakan buka surat ke-5 ayat 83. Bagaimana seorang yang yaitu wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi. Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan, ini tentang Al-Quran ya. Oh iya. Hanya tentunya berhubungan dengan faedahnya. Yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mereka mencucurkan air mata mereka dengan sebab kebenaran yang telah mereka ketahui. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Dari kitab mereka sendiri saya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang syahid. Ini syaratnya jadi syuhada. Tentunya selain dia itu berusaha beramal, tentunya ada doa yang sangat intim, apalagi kedekatannya dengan Allah Ta'ala, spiritualnya dengan Allah Ta'ala. Jangan sibuk-sibuk berusaha tapi tanpa berdoa. Dia sempit waktunya, sedikit waktunya dengan Allah, jangan seperti itu. Tapi dia justru menyediakan yang lebih untuk Allah, tapi dia juga jangan lupa menyediakan untuk usaha dirinya. Nah, disinilah maka ini yang diadukan oleh Khawlah binti Sa'labah ini. Bahkan Rasulullah sampai pingsan saat menerima wahyu sebagai pengabulan dari Allah Ta'ala atas doanya. Tapi ini bagaimana sesuai dengan judul wanita yang doanya dikabulkan oleh Allah, bagaimana seseorang itu harus bagaimana punya kaidah hidup yang sangat melebihkan dirinya kepada penciptanya, melebihkan dirinya kepada zat yang dia bisa banyak sifat yang menolak kemudaratan, menolak kesulitan, dan juga dia itu adalah Zibul Mutarro. Dia mengabulkan doa orang yang kesulitan. Dan juga dia itu adalah, Allah itu adalah yang mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka dia harus mendekat kepadanya, berdoa kepadanya, lebihkan diri kepadanya. Di samping usaha yang dia telah lakukan, tapi dia juga jangan lupa usahanya, tapi dia lebihkan kepada Allah Ta'ala. Dia dekatkan dirinya lebih kepada Allah Ta'ala dengan waktu yang lapang. Jangan sampai menyempitkan waktu dengan penciptanya. Maka juga dia harus sungguh-sungguh khusyuk, tafakur, memikirkan bagaimana kelemahan dirinya, kesalahan dirinya, sehingga bagaimana dirinya meneteskan air mata, meskipun memang tidak harus meneteskan air mata juga, itu pun sudah cukup. Hanya ini adalah salah satu hasil, yaitu meneteskan air mata sebagai perasaan menyesal terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Maka inilah bagaimana seorang yang dikabulkan doanya. Yaitu jadi bahasa kita, insya Allah bulan depan kita lanjut, ada buku baru yang kita bahas, judulnya yang baru saya download beberapa bulan yang lalu, Agar Doa Anda Mustajab, yang ditulis oleh
Ini soleh dulu. Ini ada foto dulu di Mus itu encan. terus Esok. foto dulu di Facebook ya. Oh iya. Bentar Iya. ya, bentar ya. Iya. Bentar. Ini saya lihat dulu pengarangnya. Ya, saya lupa lagi. Pengarangnya itu adalah buku yang kita akan bahas pada hari terus ya. Pada hari Rabu bulan depan, Rabu yang ketiga, yaitu buku Agar Doa Anda Mustajab, yaitu karya Ustadz Azhari Ahmad Mahmud Allah Yarham. Nanti kita akan bahas bulan depan. Insya Allah hari Selasa kita lanjut kitab Hilyatul Thalibul Ilmi. Sampai di sini dulu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lanjut hari Selasa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.